Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Rabu malam ini, sebagaimana biasa, kita berada di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, dan pada malam hari ini, yakni di tanggal Rabu malam, tanggal 27 November 2024, kita semua berbahagia karena barusan kita telah menyaksikan, yakni saudari kita dua orang, ananda kita yang bernama Irmayanti dan Esther Danise, anak dari Bapak Lintong Pitcher. Ananda kita berdua ini telah saya bimbing untuk bersyahadat, dan ananda kita berdua ini telah sah dia menjadi seorang muslimah, dan dia telah menjadi saudara kita. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Kalau kita berbicara tentang hidayah, ya, Ananda Irma dan Esther, hidayah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia anak seorang nabi. Kan'an itu anak Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi sampai dia mati, dia tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam. Ya. Begitu juga istri dari Nabi Lut. Begitu juga Azar dari ayahnya Nabi siapa? Ibrahim. Begitu juga Ali bin begitu juga dari Abu Thalib, Abu Lahab, yakni paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dapat hidayah. Maka hidayah itu sangat mahal. Berbeda dengan Asia, yakni istrinya Fir'aun. Allah berikan dia hidayah, ya Islam. Padahal suaminya itu orang yang paling kufur, yakni mengaku sebagai Tuhan. Oleh karenanya, yang sering dibaca oleh para ustadz sebelum ceramah itu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau Allah mau memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya, walaupun satu dunia. Dan kalau Allah akan menyesatkan seseorang, maka tidak ada orang yang bisa
membantunya, menolong itu, walaupun satu dunia menolongnya. Maka hidayah iman, hidayah Islam itu sangat besar. Kenapa? Karena Islam adalah agama dari Allah. Ya. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus, dan seterusnya, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya, sampai kepada Isa, sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka itu diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mendakwahi manusia, yakni kepada Islam, kepada Islam. Dan inti daripada Islam itu adalah la ilaha illallah. Ini nasihat bukan hanya kepada Irma dan Esther saja, ya, tapi buat kita semua. Ananda berdua perhatikan, inti daripada Islam itu adalah la ilaha illallah. Kita hanya menyembah, yakni hanya taat, ya, beribadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan inti Islam itu, jadi Islam mengakui satu-satunya Tuhan atau ilah itu hanya Allah. Perhatikan itu Ananda. Bahkan Allah menurunkan surah yang namanya surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan, "Qul," katakan, Allahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu esa, satu. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga, maka dia kufur. Tidak boleh kita mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu hanya satu, yakni Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah itu tempat kita bergantung. Kata-kata as-samad di dalam Al-Quran itu cuma satu di ayat itu. Di surah Al-Ikhlas ayat 2. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bergantung kita itu kecuali Allah. Perhatikan ini Ananda berdua, ya. Allahus samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Menurut akidah Islam, Allah tidak memiliki anak karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, ini inti Islam itu. Jadi Ananda berdua, inti Islam itu kita mengakui Allah itu satu. Allah tempat kita bergantung.
Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak boleh seorang muslim mengatakan Allah itu punya anak. Itu bukan seorang muslim. Ya. Kemudian kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi muslim. Apa itu muslim? Yakni seorang yang berserah diri, yakni kepada Allah. Yakni dia sudah beragama Islam. Islam ini nama agama. Ya, nama agama. Dan agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, kata Allah di surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi itu hanyalah Islam. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Jadi siapa yang beragama selain Islam, dia tidak ridhoi oleh Allah. Bahkan di ayat 85-nya surah Al Imran itu Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, barang siapa yang beragama selain Islam, maka dia agamanya itu tidak akan diterima. Jadi agama-agama di luar Islam itu tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Gitu Ananda. Jadi Ananda dan kita semua wajib meyakini ini. Bahkan kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi Ananda berdua dan kita semua, kita wajib meyakini agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Tidak boleh seorang muslim dia berkata semua agama itu sama. Nggak boleh. Agama yang diakui oleh Allah cuma Islam. Hah? Bahkan siapa yang beragama di luar Islam dia kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada dua, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Fi nari jahannam, tempat mereka itu neraka Jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaikum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ini Allah, bukan saya yang mengatakannya. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadim min hazihil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamut walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, ini riwayat Muslim,
Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidaklah orang Yahudi dan Nasrani yang sudah mendengar akan kedatanganku, dakwahku, lalu dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku, maka tempatnya neraka. Jadi Ananda berdua, ya, dengan masuk Islam ini, maka Ananda insya Allah telah ada modal untuk masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu syaratnya orang beriman, berislam. Menurut keyakinan kita, orang yang berhak masuk surga itu hanya orang Islam. Adapun orang di luar Islam, dia tidak masuk surga. Dia hanya, kalau dia berbuat baik, hanya dibalas oleh Allah di dunia. Sedangkan orang Islam berbuat baik di dunia, dibalas di akhirat apa lagi. Ananda sudah dapat nikmat Islam. Lalu bagaimana menjadi muslimah yang baik itu? Kenapa? Karena iman itu mesti dijaga. Ananda berdua. Karena iman itu turun naik, yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan ibadah, amal soleh, turunnya dengan maksiat. Maka Ananda berdua setelah masuk Islam ini, wajib Ananda, tadi Pak Ustadz katakan, yakni apa? Wajib belajar. Apa perintah dalam agama kita ini? Apa larangan? Ya kan? Nanti belajar sama ibunda itu, sama juga dengan guru agama Islam di sekolah nanti ya. Tadi Pak Ustadz sudah katakan, Ananda sesudah bersyahadatain harus melaksanakan sholat 5 waktu, wajib itu. Nanti mengerjakan puasa Ramadan kalau masuk Ramadan, dan mengerjakan yakni perintah-perintah lainnya. Banyak sekali perintah di dalam Islam itu. Terus wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati, kata Allah, melainkan dalam keadaan Islam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah itu sampai datang yang kamu yakini, yakni kita menyembah Allah itu sampai ajal datang. Itu Ananda berdua ya. Jadi agama kita ini, Ananda berdua, itu agama yang sempurna. Agama apa? Sempurna. Tidak ada agama sesempurna kita. Seluruh ya, agama itu kalah dengan Islam. Karena apa? Karena Islam ini agama sempurna. Dia mengajari segala sesuatu. Ada kisah menarik yang sering saya sampaikan Ananda berdua. Iya, ada kisah menarik. Saya pernah membaca satu buku kisah tentang orang-orang yang dapat hidayah Islam. Cukup nggak waktunya? Cukup. Kisah orang dapat hidayah. Salah satunya adalah, jadi ada seorang bapak-bapak, ya, perhatikan Anda dulu. Dia kerjanya itu tukang cuci pakaian di sebuah universitas di negeri kafir. Ya, ini saya ingat saya di Inggris di London nggak salah. Jadi tugas dia itu jadi dry cleaning itu, tukang cuci pakaian tuh. Setiap hari dia mencuci pakaian yakni mahasiswa-mahasiswi di universitas itu. Lalu suatu ketika, suatu waktu ada rombongan mahasiswa-mahasiswi muslim yang kalau istilah kita itu studi belajar tahu? Hah? Studi banding. Nah, dia dari negeri muslim, negeri muslim ke negeri tempat bapak tadi kerja tadi. Nah, pakaian mereka ini mereka cuci
dicuci bapak itu juga. Ya, dicuci oleh bapak. Lalu bapak itu merasa ajaib. Enak dia mencuci pakaian muslim itu. Anak-anak muslim, mahasiswa muslim itu enak nyucinya. Lalu penasaran dia, kok bisa. Lalu dia penasaran, dia bertanya dengan mahasiswa muslim itu. Ya kan? Panggilnya itu, Ananda, anak, kayak itulah ya. Kenapa Pak? Saya mau bertanya kepada kalian. Saya ini kan kerjaan mencuci pakaian kalian. Tapi kok saya tuh enak sekali ya mencuci pakaian. Dan saya tidak merasa jijik. Kenapa? Karena pakaian kalian tuh nggak begitu kotor, bersih katanya. Kenapa? Kok bisa ya gitu ya? Nah, bagusnya mahasiswa muslim ini menjawab apa? Mereka menjawab, karena dalam agama kami yakni wajib istinja kalau setiap kami buang air. Yakni kencing, itu cek. Oh gitu, iya. Akhirnya bapak itu benar gitu, iya. Akhirnya bapak itu belajar Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Gara-gara dia salut dengan ajaran Islam itu. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Lihat, Islam itu mengajari kita cebok. Sampai-sampai seorang Yahudi berkata, Nabi kamu itu mengajari segala sesuatu sampai cara buang air. Ya, ini kita disuruh cebok. Kalau nggak ada air pakai batu. Dijawab oleh sahabat, diwakili oleh Salman, betul, iya. Lihat, orang Yahudi aja tahu. Coba lihat, bapak tadi itu yang masih Islam. Kenapa? Karena mereka nggak biasa cebok pakai air. Karena mereka biasa pakai tisu. Coba lihat. Saya belum pernah sih ke luar negeri. Katanya di luar negeri itu banyak air kalau. Ya ini mereka pakai, lihat tuh berat. Bagaimana kalau perempuan yang haid? Coba bayangkan. Alangkah kotornya pakaian mereka. Apalagi kita Islam. Lihat bersihnya Islam itu, lihat. Itu agama kita itu, Ananda berdua. Betapa agama kita tuh membuat orang bersih. Bahkan diceritakan ada Nabi pernah lewat dua kuburan. Nabi berkata, penghuni kuburan ini sedang disiksa. Yang satu gibah, ngomongin orang, keburukan orang. Yang satunya karena kencingnya nggak bersih, disiksa dalam kubur. Ini ajaran agama kita. Itu nggak ada. Ya, ajaran agama kita mengajari sampai cara buang air. Diajar. Apalagi bicara ajaran-ajaran yang lain. Cara nyembelih hewan. Diajar. Sampai ini uratnya 3, bukan digebuk dalam karung, bukan ditusuk pakai besi panas. Ini ajaran Islam sempurna, kamil. Kenapa? Karena dia datangnya ajaran itu dari Allah yang menciptakan kita itu. Oleh karenanya Allah mengatakan, Ananda berdoa, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara seluruhnya. Nanti Ananda berdua belajar. Ya. Karena apa? Karena kayak pakaian. Tadi itu saya coba lihat. Tadi kita kembali ke tadi, lihat. Agama lain kalau mau masuk ke
tempat ibadahnya nggak ada aturannya barangkali. Harus mandi dulu, atau kita dalam agama kita nggak boleh seorang muslim masuk ke masjid ini dalam keadaan junub. Dia harus mandi dulu. Dia harus bersih dulu. Bahkan gitu aja ya. Kalau dalam keadaan belum wudhu, rasanya belum sempurna kalau masuk masjid. Betul nggak Pak? Ini hebat agama kita ini. Gitu. Lalu nanti kalau perempuan yakni menutup aurat. Yakni seorang wanita tuh dijaga auratnya. Nanti tanya, Ustadz, itu orang apa? Orang Islam perempuan ada juga yang masih gak pakai. Ya itulah dia orang Islam muslimah yang bandel. Maka ananda berdua jangan masuk jadi orang bandel. Nanti harus jadi muslimah yang baik, yang taat kepada orang tua, taat kepada ayah, taat kepada ibu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nanti belajar sedikit-sedikit ya. Belajar apa namanya Islam itu apa. Nanti cara wudu udah bisa nggak? Nanti belajar sama ibu cara wudu. Ya ibunda nanti belajar ya. Nanti belajar sama ibunda. Rajinlah ke sini nanti kalau apa. Kalau kajian saya setiap malam Kamis datang ke sini kajiannya. Nah, gitu. Jadi nasihat Pak Ustadz kepada ananda berdua ya. Ananda berdua wajib belajar agama supaya Islamnya semakin sempurna. Jadi tahu, oh ini perintahnya, ini larangannya. Oh kalau sholat harus apa? Harus begini dan seterusnya. Nanti sedikit-sedikit belajar baca Quran dan seterusnya. Itu. Nanti dengan teman-teman juga boleh bertanya. Dan boleh nanti sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sudah menjadi seorang muslimah. Itu. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kita nggak meneruskan kajian ya. Jemaah ya, maaf ya, kita hanya memberikan sedikit nasihat, yakni bimbingan kepada anak kita berdua ini, ananda kita berdua ini karena dia baru masuk Islam. Kami mengucapkan kepada ananda berdua selamat. Allah telah memberikan hidayah kepada ananda berdua. Semoga hidayah ini ananda jaga sampai akhir ayat nanti. Dan Allah kumpulkan kita dalam keadaan Islam di dalam sorga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin ditanya nggak ananda berdua? Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanya masalah agama, masalah lainnya, ada nggak? Silahkan kalau ada. Kalau ya. Apa? Oh iya. Nah, begini ya. Gampangnya begini ya. Sebelum sholat itu wajib ananda bersuci. Syarat sah sholat itu adalah bersuci. Nanti berwudu. Nanti minta diajar oleh bunda ya. Nanti sampai ke rumah juga ananda mandi ya, ini karena sudah masuk Islam ya. Ya, nanti sampai rumah mandi ya karena udah masuk Islam. Lalu setiap mau sholat itu sudah wudhu atau mandi. Kalau misalnya haid sudah habis haidnya wajib mandi. Nanti itu yang jelas kalau mau sholat tuh wudhu. Kemudian menutup aurat, pakai mukena itu ya. Kemudian masuk waktu, jadi itu syarat sah sholatnya. Kemudian menghadap kiblat. Kalau wudhu itu yang gampang itu wudhu itu membasuh wajah,
cuci wajah, nanti diajar sama ibunda ya. Cuci apa? Tangan, kepala, ini lalu kaki sampai mata kaki. Itu yang wajibnya. Nanti ada sunnahnya itu apa? Berkumur-kumur, cuci tangan, berkumur-kumur sama hidung, wajah, tangan sampai siku, kepala dan ini, kemudian kaki. Nanti dia bimbing sama ibunda ya. Nah, lalu kalau sholat itu intinya yakni kita sholat itu takbir. Nah, takbir. Nah, lalu nanti membaca Al-Fatihah. Nah, nanti dihafal Al-Fatihah ya. Lalu ruku begini, lalu bangkit dari ruku, lalu sujud. Sujud. Ya. Lalu duduk di antara dua sujud. Pernah ngeliat orang sholat? Nah, gitu. Nah, kalau sholat berjamaah ikutin saja orang sholat berjamaah itu sampingnya. Nah, iya. Itu nanti nenek yang ngajar ya. Nah, itu. Karena memang perlu proses. Nggak bisa Ananda berdua langsung ini enggak. Yang jelas itu tadi ya. Setiap mau sholat, yakni wudu. Nah, kemudian baru menutup aurat, baru pakai mukena, baru ngadap kiblat, baru sholat. Kalau misalnya ada dekat masjid, ke masjid aja. Di rumahnya. Iya nanti. Iya, nggak apa-apa ya nak ya. Nah itu ya. Lagi pelan-pelan nanti Ananda berdua boleh. Misalnya kan mudah sekarang udah bisa buka YouTube, ya kan? Bagaimana cara sholat. Nanti ada yang memberi, insya Allah ada yang ngasih hadiah buku ya, buku sholat nanti ya, insya Allah ya. Gitu. Dan kami mendoakan semoga Ananda menjadi muslimah yang baik. Ada lagi mau tanya? Kiblat itu kalau di masjid, Ananda bisa lihat aja nih kiblat nih. Nah kalau misalnya di rumah, nanti ada HP, cari aja di situ aplikasi penunjuk kiblat. Nanti bisa, atau kan pasti ada temennya yang muslim kan? Nah tanya sama temennya, nanti kalau aku mau sholat di rumah gimana caranya? Ada nggak misalnya kamu kasih tahu aplikasi penunjuk kiblat. Itu biasanya di HP itu ada. Nah nanti taruh aja HP itu mana ke arah itu. Atau boleh tanya ke tetangga. Kan ada tetangga ya. Nah kalau tetangga ustazah nggak apa-apa. Ya Ibu Latifah. Nanti tanya Ibu Ustazah Latifah ya, kami sudah masuk Islam bilang. Ya, memang nanti kami kemana di rumah ini ngadap ke kiblatnya ya. Itu Ananda berdua ya. Ada lagi? Cukup ya. Barangkali cukup ya jamaah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.